Bukunya di halaman 174. Jadi hari ini kita akan membahas permintaan harga pasar ya, permintaan dan harga pasar ini ya. Jadi ada permintaan, ada penawaran, ada harga pasar. Ini kelanjutan dari materi tentang konsumsi kemarin ya. Ya, oke. Ya, bagus, kalian semua pada sehat. Hari ini di halaman 174 kita akan bahas mengenai permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Mungkin sesuatu yang baru bagi kalian ini apa sih kok ada istilah permintaan gitu ya. Permintaan itu berasal dari kata minta. Jadi seseorang punya keinginan membeli barang ataupun jasa, disertai dia punya kemampuan untuk membelinya gitu ya. Dia punya keinginan tapi ada kemampuan untuk beli, maka dinyatakan sebagai permintaan. Jadi sebenarnya permintaan itu lebih ke keinginan seseorang untuk membeli barang tapi disertai dengan kemampuan ya, pada tingkat harga tertentu dan pada waktu tertentu. Itu ya istilahnya begitu. Itu yang dikatakan dengan permintaan itu. Oke. Untuk mempermudah, kita coba baca dulu gantian ya. Ini sedikit aja, per alinea aja ya, masing-masing nggak apa-apa ya. Tulis kalau belum ada didengerin aja dulu ya, dengerin dulu. Coba Deren dulu baca Deren, supaya kalian menyimak dulu, nanti Mister jelasin ya. Permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Kamu tentu pernah membaca cerita tentang kenaikan harga barang-barang menjelang hari besar seperti Lebaran. Naik dan turunnya harga barang-barang tersebut disebabkan pergerakan dari permintaan dan penawaran di pasar. Tarik-menarik antara penawaran dan permintaan itu di pasar pada akhirnya akan membentuk harga keseimbangan atau harga pasar. Keempat konsep tersebut yaitu permintaan, penawaran, pasar, dan harga akan kita bahas berikut ini. Teruskan dulu Deren. 1. Lanjut Mister? Lanjut dulu. 1. Permintaan. Permintaan tercipta apabila kamu memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Jadi secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Terdapat 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan. Pertama, jumlah yang diminta merupakan jumlah yang diinginkan. Maksudnya, jumlah barang yang ingin dibeli berkaitan dengan harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, dan selera konsumen. Kedua, keinginan konsumen disertai oleh kemampuan serta kesediaan konsumen untuk membeli barang. Ketiga, jumlah barang yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Maksudnya, harus jelas apakah jumlah yang diminta untuk per hari, per bulan, atau per tahun. Oke, sudah dulu ya. Oke, ya itu jelas ya. Permintaan, konsep permintaan itu dari situ. Konsep permintaan itu jadi bisa disebabkan oleh banyak faktor nanti ya. Bisa banyak faktor ya, beda segala macam nanti diteruskan di sini. Jadi permintaan itu keinginan seseorang untuk membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan orang tersebut pada waktu tertentu dan tingkat harga tertentu. Ya gitu ya. Oke ya. Tadi disebutkan kalau pada saat Lebaran, kenapa kok pada menjelang Lebaran atau menjelang puasa sekarang kok pada naik harga-harga barang, harga sayuran misalkan ya. Harga beras kok pada naik.
Karena yang minta orang banyak, yang perlu beras dan perlu sayuran atau barang-barang tuh menjelang mempersiapkan lebaran, mempersiapkan puasa tuh banyak gitu. Akhirnya harganya akan naik juga. Maka disitulah akan ketemu harga, ya, harga yang dijual oleh konsumen berapa, dibeli oleh konsumen berapa, ketemu harga keseimbangan, nanti itu yang dikatakan tadi. Ya, pada waktu tertentu harus dijelasin waktunya kapan, apakah per hari, per bulan, atau per tahun ini permintaan, jumlah permintaan itu yang katakan jumlah ki nanti itu kuantiti gitu, jumlah, harga price nanti. Jadi makanya ada harga P, singkatan dari price. P itu price, bahasa Indonesianya harga. Nah gitu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Permintaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. 1. Harga barang. Harga dari suatu barang akan memengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Ketika harga suatu barang naik, permintaan terhadap barang tersebut cenderung turun dan sebaliknya. Sebagai contoh, ketika harga sebuah pisang goreng naik dari 3.000 menjadi 4.000, permintaan akan menurun. Sebaliknya, ketika harga sebuah pisang goreng turun dari 3.000 menjadi 2.000, permintaan akan meningkat. 2. Jumlah pendapat. Ketika jumlah pendapat meningkat, konsumen pendapatan ya. meningkat, konsumen cenderung meningkatkan jumlah permintaan atas berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika jumlah pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan jumlah permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. 3. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan memengaruhi jumlah total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. 4. Perubahan selera masyarakat. Perubahan selera masyarakat dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Sebelum atap genting populer, masih banyak masyarakat menggunakan atap seng. Namun saat ini masyarakat semakin menyenangi atap genting. Akibatnya, permintaan atap genting naik, sedangkan permintaan atap seng menurun. Contoh perubahan selera adalah semakin digemarinya makanan cepat saji. 5. Perkiraan dan harapan masyarakat. Permintaan juga dapat dipengaruhi perkiraan dan harapan masyarakat. Sebagai contoh, ketika berbagai surat kabar memberitakan bahwa pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM, banyak SPBU dibanjiri para konsumen. Contoh lain adalah ketika terjadi krisis ekonomi, harga-harga diramalkan akan naik sehingga permintaan meningkat. Sebaliknya, ketika ekonomi membaik dan harga barang diramalkan akan turun, permintaan akan menurun. 6. Harga barang lain. Ketika harga jeruk naik, konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel sebagai barang pengganti substitusi. Dengan demikian, jumlah permintaan apel meningkat tajam. Meskipun harga apel tidak berubah, jadi pada barang pengganti, peningkatan harga suatu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi penggantinya. Untuk barang yang saling melengkapi atau komplementer, naiknya suatu barang akan mengakibatkan turunnya permintaan barang pelengkap komplemen. Contohnya, jika harga
mentega meningkat, permintaan terhadap roti mungkin menurun karena mentega dan roti adalah barang komplementer atau saling melengkapi. Oke, bisa lihat ya. Ini bisa lihat nggak semua? Bisa, Mister. Bisa, Jadi Mister, permintaan Mister. tuh lihat, permintaan itu keinginan disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ya, jadi kalau bisa ada won itu apa? Bahasa Indonesianya ingin kan? Iya, Kalau need butuh. kebutuhan. Jadi ini lebih ke kebutuhan, ini keinginan kalau won itu. Beda ya keinginan sama kebutuhan tuh. Kalau keinginan, kalian ingin ini, belum tentu mampu kalian beli, betul nggak? Kalau butuh ya biasanya disertai dengan kalian biasanya mau tidak mau harus dipenuhi biasanya gitu. Jadi permintaan itu keinginan disertai kemampuan. Kalau keinginan tanpa disertai kemampuan mah itu mungkin hanya baru angan-angan, bukan suatu permintaan. Jadi ingin sesuatu nih, oh dia mampu, akhirnya beli kan? Itu permintaan. Pada waktu kapan, misalnya, kemudian juga harganya berapa, itu yang dikatakan permintaan itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu banyak. Nah, faktor utama itu harga harga barang itu sendiri. Ya, contoh, kalian membeli buku, harganya berapa buku itu, hari apa kalian beli. Maka orang tuh pada saat mau membeli barang itu tergantung harganya. Contoh, pada saat harga barang itu naik, biasanya orang yang membeli lebih sedikit, maka permintaannya lebih sedikit. Kalau harga barang turun, maka permintaan akan banyak. Sebaliknya, kalau harga naik, permintaan akan turun. Kenapa kira-kira begini? Kalau harga naik, apa? Coba kira-kira. Karena konsumen ingin yang murah. Iya, kenapa pengen yang murah ya? Karena memang pengen yang murah dan dibatasi. Kenapa pengen yang murah? Karena setiap konsumen itu dibatasi oleh anggaran yang dia miliki, ya kan? Kalau nggak terbatas, anggarannya dia punya banyak, istilahnya uangnya banyak, maka dia bisa beli berapapun. Nah, karena anggaran atau uang yang terbatas, maka akan terjadi begini. Ya, permintaan akan banyak kalau pada saat harga turun dan akan naik pada saat harga banyak. Contoh, kenapa orang pada saat misalkan di warung itu harga beras atau harga sembako turun, orang pada datang ke situ berbondong-bondong ya. Contoh, pemerintah melakukan program menjual sembako murah. Ada toko yang menjual sembako murah, orang pada datang ke sana. Nah, pembelian atau permintaannya banyak karena harganya turun kan. Tapi pada saat naik berkurang lagi orang. Jarang lagi orang yang beli. Itu, maka orang bisa juga beralih ke barang yang lain yang sama, yaitu tadi barang pengganti. Ya. Oke, itu yang pertama ya, jelas ya. Nomor satu, faktor yang mempengaruhi orang itu harga barang itu sendiri yang mempengaruhi permintaan itu. Ya. Yang kedua, jumlah pendapatan. Kemarin sudah dibahas juga ya sekilas bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaan akan barang itu akan naik atau akan turun. Jika pendapatan naik,
permintaan akan gimana? Terhadap barang normal akan naik dan sebaliknya. Ya. Coba jumlah pendapatan, jika pendapatan naik, permintaan terhadap barang normal akan naik dan sebaliknya. Jadi sebaliknya itu kalau pendapatannya turun, maka permintaan terhadap barang normal akan turun. Barang normal itu barang yang biasa kita sehari-hari. Coba makanya kembali digambarkan. Kalian uang jajannya pendapatannya dari orang tua nih, masih belum bekerja ya. Dikasih orang tua, pendapatan kalian jadi banyak karena dikasih orang tuanya lebih banyak. Maka biasanya permintaan terhadap barangnya akan lebih banyak kalian ya. Betul nggak? Maka permintaan terhadap barangnya akan lebih banyak. Betul nggak? Halo, masih ada kan semua? Jangan-jangan pada nggak ada ini. Fotonya pada nggak ada ini. Halo. Iya, Mister. Ada, masih ada kan? Mister. Iya. Jadi pendapatan jelas mempengaruhi permintaan ya. Jika pendapatannya naik, itu berlaku untuk barang normal. Sekarang untuk barang yang tidak normal, contoh barang itu adalah barang inferior. Nih, untuk barang inferior. Inferior tuh gini, barang-barang darurat dikonsumsi. Contoh gini nih, Disti, Darren, Louis, coba dengerin ya. Misal mana nih? Misalkan contoh barang inferior itu adalah, tahu kalian pernah dengar singkong, jagung, gaplek? Orang tertentu di daerah tertentu mengkonsumsi makanan pokoknya sehari-hari itu jagung atau singkong karena beras mahal. Ada ya di daerah tertentu. Karena beras mahal maka membeli barang itu sebagai barang pengganti, barang inferior namanya itu. Barang inferior itu barang darurat dikonsumsi hanya untuk menggantikan barang itu ya. Jadi singkong dan gaplek atau jagung itu pengganti beras hanya untuk terpaksa dikonsumsi ya, karena berasnya mahal ya, tidak bisa mampu membeli ya. Coba kalau kalian pendapatan naik, artinya kan bisa membeli beras, pendapatan naik. Permintaan terhadap barang inferior naik apa turun? Kalau pendapatan naik? Turun. Nih gini, misalnya di suatu daerah, di kampung, suatu keluarga itu pendapatannya terbatas, misalnya keluarga miskin ya. Nah, biasanya dia mengkonsumsi beras sehari-harinya itu nasi lah ya, bisa beli beras. Tapi pada saat turun pendapatannya, dia gak mampu beli beras, akhirnya dia makanan pokoknya jadi jagung atau singkong. Nah, saat pendapatan keluarga itu naik, dia jadi mampu beli beras. Permintaan terhadap singkong dan jagung gimana? Kalau pendapatan keluarga itu naik, maka permintaan terhadap jagung dan singkong akan turun, ya enggak? Turun. Jadi pendapatan naik pun belum tentu akan naik juga kalau barang yang dikonsumsinya barang inferior, barang bukan normal. Kalau barang normal maka pendapatan naik ikut naik permintaannya ya. Paham ya maksudnya ya? Oke. Faktor ketiga yang mempengaruhi permintaan itu adalah jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu daerah, maka kebutuhannya harus dipenuhi kan? Maka permintaannya akan semakin banyak. Banyak. Contoh, Darren tinggal di perumahan ini ya, perumahan baru nih. Ya, siapapun di sini, Darren, Louis tinggal di perumahan baru nih. Penduduknya masih sedikit karena belum ada yang isi. Nah, setelah itu bulan berikutnya itu perumahannya makin udah penuh, penduduknya semakin banyak di perumahan itu. Maka semakin tinggi juga permintaannya terhadap satu barang, betul nggak?
Sama penduduk Indonesia makin banyak nih, maka permintaannya semakin banyak. Nah, kalau jumlah penduduk semakin tinggi, jumlah penduduk, maka permintaan semakin tinggi. Ya enggak? Jelas, karena harus terpenuhi. Dan sebaliknya, artinya kalau semakin sedikit penduduknya semakin rendah permintaannya, ya. Kemudian selera, faktor berikutnya yang mempengaruhi permintaan itu selera atau perubahan selera masyarakat nih. Nah, ini faktor berikutnya adalah selera. Contohnya gini. Contohnya nih. Dulu orang demen yang namanya batu akik, pernah dengar kemarin? Pernah boom ya, banyak yang orang nyari batu akik ya. Betul nggak? Iya, Mister. Ya. Iya. Nah, sekarang batu akik kenapa? Karena selera masyarakat sudah berubah. Sekarang nggak suka lagi dengan batu akik. Permintaannya kan menurun. Kalau seleranya tinggi, makin tinggi ya. Kalau seleranya turun, makin turun. Contoh lagi, biasanya dulu, sekarang ini masyarakat demen ya, suka dengan namanya makanan cepat saji. Kalian nih suka banget dengan KFC, suka banget dengan pizza, dengan McDonald. Maka karena suka, semakin banyak selera masyarakat ke sana suka, semakin banyak permintaannya, ya enggak? Jadi selera tinggi, permintaan tinggi, dan sebaliknya kan selera rendah, permintaan rendah. Oke. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi adalah perkiraan harapan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi permintaan ini. Kalau contoh gini, besok akan diterapkan mulai tanggal 8, misalnya 8 April, BBM akan naik, Pertalite akan naik 1.000 atau 2.000. Maka permintaan terhadap masyarakat terhadap premium hari ini akan banyak ya. Karena perkiraan akan naik besok, maka sekarang tuh orang penuh. Ya, SPBU pernah kemarin kan SPBU diserbu masyarakat karena pemerintah akan menaikkan. Sebelumnya tuh akan menaikkan, itu penuh. Nah, itu ya, kalau perkiraan harapan masyarakat akan tinggi, harga barang itu atau jasa itu, maka permintaan sekarang akan tinggi. Ya, kalau perkiraan harapan masyarakatnya di masa yang akan turun, maka dia tahan dulu, nggak akan membeli sekarang. Permintaan sekarang akan rendah, permintaan akan datang akan ini ya. Jadi harapan atau perkiraan harapan masa yang lalu yang akan datang ya, di masa yang akan datang meningkat, harga meningkat, permintaan sekarang akan naik dan sebaliknya. Oke ya. Harga barang lain, dan barang lain itu bisa barang substitusi, ingat, pengganti, dan barang komplementer atau pelengkap. Harus bisa mencontohkan loh. Apa barang substitusi, barang pelengkap itu? Contoh. Apa contoh barang substitusi? Apa? Coba Samsung, HP Samsung. Diganti oleh Redmi atau Xiaomi atau Vivo, boleh. Atau Apple, HP Apple dengan HP
Oppo boleh, terserah itu ya, itu menggantikan. Atau tadi karena jeruk mahal dia mengganti dengan apel, atau dengan apa? Dengan buah yang lain. Gitu ya. Contoh barang pelengkap adalah yang saling melengkapi. Di antaranya adalah harga gas dengan kompor gasnya. Ya enggak? Itu barang pelengkap saling melengkapi. Mobil atau motor dengan apa? Hidupnya dengan apa? Mobil dan motor dengan BBM atau BBM, Pertalite atau bensin. Pertamax bensin ya, bahan bakar. Itu jadi bahan bakar dengan mobil itu saling melengkapi. Jadi ini ya contoh barang saling melengkapi, komplementer. Ya, apa? Ingat, substitusi itu pengganti, komplementer melengkapi. Komplementer ya, ini. Contohnya adalah BBM dengan mobil motor. Gas dengan kompor gas. Saling melengkapi. Nah, itu ya. Itu yang dikatakan ini. Nah, baik, ini sekarang sedikit lagi. Ini tabel permintaan tuh, ini nih contoh tabel permintaan tuh. Tabel permintaan tuh contohnya ini nih. Ada tabel permintaan pisang goreng di kantin sekolah. Ini contoh tadi di buku kalian ya. Di kantin sekolah contohnya gini. Ini kombinasi A, harga satuan nih ya. Harganya 5.000, maka permintaannya 10 biji. Di kantin sekolah itu 10 orang yang beli di kantin sekolah. Pada saat harga turun menjadi 4.000 per buah, pisang goreng itu 20 orang lebih banyak yang beli. Turun lagi 3.000, jadi tambah orang lagi 30 orang yang beli. 2.000, 40 orang yang beli. Oh, jadi 1.000, tambah lagi banyak. Nah, hal ini tuh bisa digambarkan dalam satu kurva. Nah, ini yang dikatakan kurva itu begini nih, kurva permintaan itu. Kurva permintaan. Jadi dari sini bisa kalian gambarkan begini, lihat. Nih. Nah, bisa kalian gambarkan begini. View greatness dulu supaya gampang kalian membuat ini. Insert, save. Nih, ini garis vertikal. Kita warnain yang merah aja lah. Ini ya, merah tuh. Ini garis horizontalnya. Kita insert, save. Yang vertikalnya ini. Set sampai sini. Ya. Oke. Kelihatan ya? Bisa Iya, kelihatan? bisa. Kemudian lihat kombinasi pertama. Ini di sini adalah harga. Ini harga. Harga ini Pak. Garis vertikal itu yang vertikal itu harga. Yang ini kita pakai text box aja ya supaya gampang. Yang ini adalah ini adalah barang, jumlah barang. Biasanya dengan key quantity ya. Oke ya. Biasa dengan quantity ini. Ya, perhatikan ini penting ini. Quantity. Sedang ini harga dalam kurung P atau price. Nih ya. Kalian bisa lihat nih, ini kalian bisa lihat di sini. Yang 5.000 apa namanya ini? Titik A 5.000, titik yang ini apa? Sorry. Jumlah barangnya ini ada berapa? Ada 10.
harganya 5.000. Berarti kalau di sini 5.000, perhatikan ini. Di sini 5.000. Nih, silinnya supaya 5.000. Mister hilangkan outline-nya. No outline, no fill. Oke. Kalau harganya 5.000, di sini 3.000, 4.000, 2.000, 1.000. Oke. Ini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Oke. Kemudian di sini adalah jumlah pisang goreng ya. 10, 20, 30, 40. Ini skalanya anggaplah betul ya. Ini 10, ini 20, 30, 50, 40. Nah, jadi kalian di sini tinggal buat garis. Berarti titik A itu di sini. Ini 5.000 kan? Ini titik A itu di sini. Ya. Jadi kalian masukin di sini 10, di sininya 10, di sini 5.000. Di sini titik A. Nih, sorry. Nih A. Ini titik A nih. Kenapa titik A itu? Lihat. Titik A itu ini 10, ini 5.000. B itu apa nama harganya 5.000 tuh. Nah, gitu terus ya. Sampai di sini buat sini. Nah, ini adalah E. Ini sini D ya. D, sini C, sini B. Jadi kalian tinggal tarik garis, insert, set. Tuh. Ini garis permintaan atau kurva.